Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya El di channel EPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini saya akan membahas alur film dengan judul The Last Castle. Film ini rilis di Amerika Serikat dan diproduksi pada tahun 2001 bergenre laga, yang disutradarai oleh tetangga saya yaitu Rod Lurie. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan sajinya dulu untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk ke intronya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah castle yang khusus diperuntukkan bagi militer Amerika Serikat. Di pagi hari, terlihat narapidana sedang keluar dari selnya untuk menjalankan aktivitas di sana. Ada yang bermain basket, ada yang berlatih tinju, sebagian lagi melaksanakan tugasnya. Perkelahian di antara napi pun sudah menjadi hal lumrah di sini. Terlebih, kejamnya sang kepala sipir seakan-akan menjadikan narapidana sebagai hewan peliharaannya. Dan inilah sosok kepala sipir yang bernama Kolonel Winter. Kabar tak biasa datang kepadanya. Mereka akan menerima seorang tahanan baru yang masuk ke kategori A. Dan wakilnya, Kapten Pirates, membenarkan berita tersebut. Tahanan itu akan datang jam 5 sore ini, padahal sidangnya saja baru dilaksanakan hari ini. Dan terungkap tahanan tersebut mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Lalu datanglah sebuah mobil tahanan ke penjara ini. Ratusan narapidana yang mendengar berita ini langsung berkerumun di balik gerbang untuk melihat sosok tahanan baru tersebut. Beberapa napi yang dibandari oleh Yetis bahkan melakukan taruhan bahwa dia akan bertahan di penjara ini dalam waktu 1 minggu. Dan inilah sosok tahanan baru di penjara ini. Dia bernama Letnan Jenderal Eugene Irwin yang diperankan oleh Robert Redford. Setelah mengganti pakaian seperti tahanan lainnya, Jenderal bintang 3 ini menemui kepala sipir. Kolonel Winter awalnya kagum dengan kedatangan Irwin, meskipun dia sekarang menjadi tahanan. Karena Jenderal Irwin dikenal sebagai legenda hidup tentara Amerika Serikat. Winter pun menjelaskan padanya beberapa bagian di penjara ini kepadanya. Winter lalu meminta sang jenderal memberi tanda tangan untuk koleksi buku tentang perang miliknya. Saat Winter mencari buku tersebut, sang jenderal melihat beberapa koleksi militer milik kolonel. Dan jenderal yang ditanya oleh Kapten The Pirates tak menyukai hal semacam ini. Karena menurutnya seorang tentara yang gemar mengoleksi hal semacam ini merasa dia tidak pernah merasakan medan perang sesungguhnya. Mendengar ucapan tersebut, Kolonel Winter sakit hati dan membatalkan untuk meminta tanda tangan sang jenderal. Dia bernama Aguilar, memberi hormat untuk Jenderal Irwin. Namun kolonel melarangnya. Karena peraturan di sana untuk tidak memberi hormat dengan sesama tahanan. Dan nyatanya, Jenderal Irwin untuk pertama kali dalam hidupnya merasakan sel penjara. Di pagi hari, Kolonel Winter dengan sengaja hanya memberikan 1 bola basket. Dia sengaja melakukan ini agar terjadi perkelahian di antara tahanan. Kesempatan ini malah dimanfaatkan kembali oleh Yetis untuk menjadi bandar taruhan. Jenderal Irwin yang menjadi tahanan tidak bisa berbuat banyak. Dia pun hanya bisa melihat kejadian ini yang sengaja dibiarkan oleh Winter. Dan tahanan yang babak belur itu bernama Temper. Penjanggan ketika napi lain memberikan sebuah besi untuk Temper, barulah alarm dinyalakan. Semua napi disuruh untuk tiarap. Namun tidak bagi Temper. Sang penjaga dari atas menembaknya dengan peluru karet. Seperti halnya napi lain, Jenderal Irwin mendapatkan tugas untuk mencuci. Dan di luar, Irwin menyaksikan Aguilar yang gagap dimarahi oleh tahanan lain.
dikarenakan mengganggu yang sedang membangun kembali tembok sejarah di penjara ini. Di saat dia sedang makan, Irwin didatangi oleh seorang tentara yang sebagai dokter medis yang pernah menjadi anak buahnya di Perang Teluk. Kemudian, beberapa tahanan lain datang meminta bantuan Irwin untuk melaporkan Winter ke Pentagon, karena dia memperlakukan mereka seperti binatang. Banyak tahanan yang terbunuh akibat kekejamannya. Namun Irwin menolaknya karena dia bukan siapa-siapa. Kesalahannya 3 tahun lalu di Bosnia membuatnya harus menekam di sini. Dan dia tak mau melakukan hal yang sama, hanya ingin menjalani hukumannya dengan baik. Lalu keluar dari sini. Saat sedang berada di lapangan, si gagap Aguilar kembali mendatanginya. Ia memberi hormat kepada Irwin, padahal dia sudah melarangnya. Irwin pun menjelaskan kepadanya tentang arti penghormatan. Sayangnya, kejadian itu langsung disaksikan oleh Winter dari atas kantornya. Kapten Pirates pun ditugaskan untuk menghukum Aguilar. Aguilar disuruh menghormat dalam cuaca hujan lebat semalam sampai sirine pagi berbunyi. Terlihat Aguilar begitu kelelahan. Saat sirine pagi berbunyi, harusnya hukuman untuk Aguilar dihentikan. Namun Kapten Pirates semalaman menyuruh Aguilar menghormat kembali. Irwin pun akhirnya datang untuk menurunkan tangannya. Sang kapten lalu datang dan hendak memukul Aguilar. Namun Irwin menahannya. Beberapa penjaga kemudian datang dan memukuli Irwin. Kolonel Winter pun datang dan memintanya untuk tidak ikut campur. Tapi Irwin yang cerdas mengingatkan tentang pedoman perilaku kepada tahanan. Kolonel yang tidak habis akal, dia menghukum Irwin karena menahan tangan perwira. Akhirnya Irwin pun mendapat hukuman. Ia diharuskan memindahkan semua batu seorang diri. Di tengah cuaca yang sangat panas itu, Irwin melepaskan bajunya. Terlihat juga bekas luka di punggungnya akibat perang yang ia jalani. Yetis kembali memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan taruhan. Para tahanan kebanyakan membuat taruhan bahwa jenderal tidak akan kuat mengangkat semua batu tersebut. Di luar dugaan, jenderal yang sudah sangat kelelahan mampu bertahan dan berhasil memindahkan batu-batu tersebut. Tak cukup sampai di situ. Setelah selesai memindahkan batu tersebut, Kolonel Winter memberi perintah kepada kapten untuk kembali mengangkat batu itu ke tempat semula. Ya, si Koplak mah bener-bener gelo iya teh. Sirine pun akhirnya berbunyi yang membuat semua tahanan masuk ke selnya masing-masing. Kenapa kau rela mati demi memindahkan batu dinding milik kolonel? Dia pun menjawab, ini dinding bukan miliknya, tapi ini dinding kalian. Hingga akhirnya Irwin pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Waktu pun berlalu. Irwin dikembalikan ke sel miliknya yang bernomor 345. Di tengah perjalanan menuju selnya, tiba-tiba seluruh tahanan di sana memberikan kode penghormatan kepadanya seperti inilah. Yeti selalu datang ke sel Irwin. Dia memberikan rokok yang cukup banyak karena hasil taruhannya. Namun karena dia tidak merokok, Irwin menyuruh Aguilar memberikan rokok tersebut ke seluruh tahanan. Di sini terungkap pula ayahnya Yetis mengatakan saat misi di Hanoi, Irwin berhasil menyelamatkan seluruh anak buahnya. Namun Irwin beranggapan bahwa yang membuatnya dia bertahan hidup sampai saat ini adalah seluruh prajuritnya yang berjuang mati. Di sini Biupir kembali bertanya kepadanya, apakah maksudnya bahwa ini dinding kita? Padahal Winter yang menyuruh mereka untuk membuat dinding ini. Irwin mencoba menjelaskan,
Dulu, tahanan yang bernama Eggy Beck, dia membangun dinding ini bukan untuk penjara, tapi dia membangunnya untuk sebuah castle. Castle itu dibuat untuk tempat perlindungan, dan akhirnya seluruh narapidana kompak untuk merubuhkan kembali dinding tersebut. Kolonel Winter terkejut dengan rubuhnya dinding itu, yang diperintahkan Irwin menurut anak buahnya. Di keesokan harinya, para napi pun kembali membangun dinding itu. Kali ini, Bupir meminta saran Aguilar, cara tepat menyusun batu. Sebelumnya, para napi kompak untuk merubuhkan dinding. Namun, sekarang para napi kompak untuk membangun dinding kembali. Jenderal pun dipanggil dengan sebutan Chief oleh napi lain-lainnya. Aguilar pun diberikan penghargaan khusus untuk menulis namanya di dinding tersebut. Kekompakan para napi harusnya menjadi kabar baik bagi kepala sipir, tapi tidak bagi Winter. Dia melihat Irwin bukan hanya membangun dinding itu, tapi juga sedang membentuk pasukan untuk melawannya. Tak mau dirinya diremehkan oleh Irwin karena sistem yang dia jalankan. Sebuah beko dia datangkan ke penjara ini untuk merubuhkan dinding tersebut, sehingga hal yang tidak terduga pun terjadi. Aguilar tewas seketika karena tertembak di kepalanya. Kejadian kecil ini membuat Irwin merenung diam tidak berdaya. Terlihat dinding yang mereka bangun dengan susah payah dan kerja keras serta kekompakannya telah roboh kembali dengan satu tubrukan, hingga saat Irwin mengumpulkan seluruh narapidana. Sang jenderal lalu memberi sebuah motivasi di sini. Some may think to be remembered in this way would be a disgrace to a soldier. Meskipun saat ini mereka dianggap aib, tidak merubah jati diri mereka yang seorang pejuang. Kematian Aguilar menjadi momentum mereka untuk melawan ketidakadilan di penjara ini. Mereka lalu menyanyikan lagu Korps Marinir Amerika Serikat. Melihat kekompakan para napi, kolonel meminta Pirates untuk menyalakan sirine. Ketika sirine yang berbunyi, inilah yang dilakukan oleh mereka. Namun, berbeda dengan Yetis yang masih belum mengerti dan setuju dengan aksi ini. Kolonel pun mulai gusar dengan aksi yang dilakukan sang jenderal. Winter kemudian mencoba negosiasi dengan Irwin. Hormat itu sekarang diperbolehkan untuk napi. Dengan tegas, Jenderal Irwin mengatakan semuanya sudah terlambat. Semua napi menginginkan Winter mengundurkan diri dan melepaskan komando di penjara ini. Bahkan, ancaman sel isolasi tidak akan merubah keputusan Irwin. Kolonel Winter lalu menghubungi Jenderal Bintang 1 yang bernama Wheeler atasannya. Kepada atasannya, Kolonel mengatakan bahwa Irwin sudah gila. Selain melakukan pelanggaran di penjara, dia pun meminta dirinya untuk mengundurkan diri. Dan di sini Wheeler malah memperingatkannya. Faktanya, Jenderal Irwin lah yang menyematkan bintang di bahunya. Anjing, skakmat lu. Dia meminta Irwin dipindahkan dari penjara militer ini. Namun sebelum itu Wheeler ingin menemuinya. Saat menemui Irwin di ruangan khusus, sebuah surat dikirimkan Irwin untuk kolonel. Surat tersebut berisi ancaman, dan semua narapidana akan menyandra Jenderal Wheeler jam 12:10 dan menjadikannya tahanan. Lalu Wheeler berkata kepada Irwin bahwa dia tidak bisa menangkap Winter dikarenakan tidak adanya bukti para tahanan mati oleh kekejamannya. Di samping itu, status SORT diberlakukan oleh kolonel. Artinya, semua penjaga siaga dan melakukan prosedur darurat. Jenderal Wheeler yang sedang berbincang dengan Irwin diamankan. Para penjaga yang disebut tim merah bergerak. Kemudian mobil tank water cannon pun didatangkan. Lalu, helikopter yang dilengkapi penembak diterbangkan.
Namun karena si kolonel tidak melihat ada gerakan yang mencurigakan dari napi, semua pasukan ditarik mundur, dan ini hanyalah gertakannya saja. Faktanya, Irwin sengaja melakukan ini untuk membaca situasi ketika SORT diberlakukan. Lalu sebelum pergi, Wheeler memperingatkan jika ada tahanan mati, Winter akan habis. Nah, Winter lalu membacakan sebuah fakta kepada seluruh napi tentang misi terakhir Irwin yang membuatnya di penjara. Misi itu adalah misi yang langsung diperintahkan oleh Presiden. Tujuannya untuk menangkap para penjahat di sebuah daerah. Namun, malah membuat 8 anak buahnya tewas dieksekusi. Karena tidak mengindahkan informasi dari intelijen. Ini dilakukan kolonel untuk menjatuhkan harga diri Irwin di depan para napi. Ekstraksi dilakukan. Beberapa napi yang dianggap melakukan pelanggaran dipukuli lalu dimasukkan ke sel isolasi. Namun hukuman itu tidak membuat gentar Irwin dan napi lainnya. Lalu strategi selanjutnya adalah Irwin dengan sengaja berkumpul di lapangan. Terungkap juga Yetis adalah seorang pilot Apache. Tapi dia tidak setuju dengan misi Irwin dan dianggap pengkhianat oleh napi lainnya. Kolonel mencoba memanfaatkan hal itu. Dia memanggil Yetis. Kolonel menawarkan Yetis keringanan hukuman dari 3 tahun menjadi 3 bulan agar bersedia menjadi informan mereka. Di saat jam makan, 2 napi sengaja membuat keributan agar para penjaga membawanya. Di sini Irwin kembali membacakan strategi untuk menjatuhkan si kolonel. Beberapa poin alasan kepala sipir bisa dicopot sesuai aturan adalah selain melakukan pelanggaran dan tidak kriminal, juga karena fasilitas ini berhasil diambil alih oleh tahanan. Dan Irwin mengusulkan poin yang terakhir. Semua napi pun akhirnya setuju. Kemudian Irwin menjelaskan strateginya dalam sebuah papan catur. Dari mulai melumpuhkan para pengawal Winter hingga menara 1-4, termasuk meriam air dan helikopter. Nah, ketika mengucapkan helikopter, sontak Irwin langsung menatapi Yetis. Dan langkah terakhir adalah mengibarkan bendera secara terbalik karena itu faktanya sinyal meminta bantuan. Agar Jenderal Wheeler datang. Secara khusus, Irwin berbicara dengan Yetis yang dianggap pengkhianat oleh napi lain. Irwin sudah menduga Yetis telah dimanfaatkan oleh kolonel. Dan pilihan ada di tangan Yetis. Dia mau menjadi seorang prajurit sejati atau hanya jadi seorang pengecut. Lalu di ruangan kolonel terlihat bendera Amerika Serikat disimpan di sebuah kotak. Dan Yetis datang dengan membawa tas yang biasa berisi surat untuk para napi. Yetis yang dianggap informannya, dia mengungkapkan strategi yang dilakukan oleh Irwin untuk mengambil alih penjara ini. Namun, Yetis meminta segera dikeluarkan dari penjara ini untuk keamanannya. Tiba-tiba, seorang napi mengamuk di luar kantor dan menuduh Yetis seorang pengkhianat. Nah, disinilah guys plot twistnya. Esoknya, ia kembali menemui kolonel. Dia dengan sengaja mengatakan strategi Irwin adalah mengibarkan bendera terbalik agar bantuan internasional datang. Kolonel awalnya tidak percaya dari mana mereka akan mendapatkan bendera tersebut. Yetis bilang, "Dari saya." Rupanya saat terjadi keributan kemarin, Yetis dengan sengaja mencuri bendera di ruangan ini. Awalnya kita mengira Yetis adalah seorang pengkhianat, namun faktanya menjadi prajurit sejati. Kemudian hampir seluruh penjaga masuk ke ruangan sel untuk menggeledah mencari bendera tersebut. Sedangkan para tahanan dikumpulkan di lapangan. Disinilah awal jatuhnya Kolonel Winter. Dia mulai sadar ini strategi napi agar berada di lapangan. Saat ratusan penjaga sedang menggeledah ruangan sel, Irwin memberi komando untuk melakukan misinya. Langkah pertama, pintu menuju ruangan sel dirantai sehingga para petugas terjebak di sana. Jumlah penjaga yang sedikit di lapangan dengan mudah dilumpuhkannya.
Jenderal Miller ditelepon untuk datang dengan pasukannya ke penjara ini. Karena kewalahan, kolonel lalu memerintahkan untuk menurunkan tim merah dan tim biru. Dan terlihat dari tembakan ketapel yang terakhir mengenai ruangan kolonel dan menghancurkan ruangan koleksinya. Dan rupanya batu itu bertuliskan nama Aguilar yang tewas sebelumnya. Davy berhasil mematikan saluran air agar water cannon-nya lumpuh. Dan kolonel pun kaget, Jenderal Wheeler sudah dalam perjalanan ke penjara ini. Misi mereka selanjutnya adalah melumpuhkan helikopter. Setelah semuanya dilumpuhkan, semua napi berbaris untuk melihat pengibaran bendera terbalik yang sudah Yetis sembunyikan di balik batu. Kolonel berkata pasukannya turun ke lapangan, bahkan mereka sekarang menggunakan peluru asli. Saat semua napi tiarap, Irwin berjalan menuju tiang bendera untuk mengibarkannya secara terbalik. Kolonel memerintahkan pasukannya untuk menembak Irwin. Namun, sang Kapten Peritz yang sudah sadar dia melarang anak buahnya untuk menembak. Namun, si goblok Winter menembak Irwin beberapa kali. Dengan kondisi tubuh yang sudah tertembak, namun dia tetap berhasil mengibarkan bendera tersebut. Dan faktanya bendera itu tidak terbalik. Berarti Irwin menyatakan bahwa mereka semua merdeka. Semua napi pun serentak melakukan penghormatan. Hingga akhirnya Kolonel Winter ditangkap. Irwin pun meninggal di bawah bendera tersebut. Dan namanya diukir di dinding kastel tersebut dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian guys alur film The Last Castle ini? Dan saya menyimpulkan dari seluruh adegan, seluruh aksi, seluruh misi, dan seluruh pasukan dan seluruhnya, saya menangkap bahwa Winter itu on. Oke guys, cukup sekian alur cerita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Salam pecinta movie.